Pernah gak sih kalian lagi pakai aplikasi, terus baru sebentar aja langsung mikir, ini aplikasi apaan sih? Ribet banget, tombolnya kecil, tulisannya gak jelas, atau malah kita bingung harus klik yang mana dulu. Nah, tanpa sadar, masalah-masalah kayak gitu sebenarnya dipelajari dalam satu bidang khusus loh, yang namanya interaksi manusia dan komputer, atau bisa disingkat IMK. Di video ini, aku bakal ngebahas apa itu interaksi manusia dan komputer, contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari, sampai kenapa IMK itu penting banget dalam pembuatan aplikasi dan sistem. Interaksi manusia dan komputer secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Tapi komputer di sini bukan cuma PC atau laptop ya. Komputer yang dimaksud itu luas, mulai dari smartphone, mesin ATM, mesin tiket stasiun, sampai aplikasi yang kita pakai setiap hari. IMK ini fokus ke satu pertanyaan utama, gimana caranya teknologi itu mudah dipakai oleh manusia? Karena manusia itu berbeda-beda. Ada yang cepat paham teknologi, ada juga yang baru pertama kali pegang, langsung bingung. Nah, IMK hadir supaya teknologi yang kita buat nggak cuma canggih, tapi juga ramah buat penggunanya. Sekarang kita lihat contohnya yang paling dekat. Semisalnya, kalau kita mau pesan makanan lewat sebuah aplikasi. Biasanya, prosesnya akan sangat cepat. Buka aplikasi, pilih makanan, klik pesan, selesai. Kenapa bisa semudah itu? Karena desain aplikasinya dibuat berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer. Coba bayangin, kalau misal tombol pesan warnanya sama semua, tulisannya kecil banget, atau langkahnya yang terlalu banyak, pasti kita bakal malas pakai aplikasinya. Contoh lain ada pada mesin ATM. Walaupun tiap bank beda tampilan, alur penggunaannya hampir sama. Masukin kartu, masukin PIN, pilih transaksi, selesai. Itu semua dirancang supaya pengguna nggak perlu mikir lama dan mudah. Dan semua itu adalah hasil dari interaksi manusia dan komputer. Dalam interaksi manusia dan komputer, ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah pengguna sistem. Setiap manusia memiliki usia yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan kebiasaan yang berbeda. Yang kedua adalah komputer. Komputer ini bisa berupa perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang ketiga adalah antarmuka atau yang bisa disebut interface. Interface ini adalah bagian yang langsung kita lihat dan kita sentuh, seperti layar, tombol, menu, dan icon. Kalau salah satu dari 3 ini nggak diperhatikan, interaksi antar manusia dan komputer bisa jadi bermasalah. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu prinsip dasar interaksi manusia dan komputer. Pertama, mudah digunakan. Sistem harus mudah digunakan, bahkan oleh orang yang baru pertama kali menggunakannya. Idealnya, pengguna nggak perlu baca panduan panjang buat ngerti cara pakainya. Kalau aplikasi baru dibuka tapi pengguna langsung bingung, berarti kesannya kurang baik. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi itu artinya tampilan dan cara penggunaan nggak berubah-ubah. Misalnya, kalau tombol simpan dari awal warnanya hijau, ya sebaiknya di semua halaman tetap hijau. Kalau di satu halaman tombol lanjut ada di kanan, jangan tiba-tiba pindah ke kiri. Kenapa konsisten itu penting? Karena otak manusia itu suka pola yang tetap. Kalau polanya berubah-ubah, pengguna harus mikir ulang, dan itu bikin capek. Yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Feedback adalah respon dari sistem atas tindakan yang dilakukan pengguna. Contohnya, setelah kita klik tombol kirim, muncul tulisan data berhasil disimpan. Tanpa adanya feedback, pengguna bakal ragu,
ini tadi udah berhasil atau belum. Feedback bikin pengguna merasa yakin dan nyaman. Yang keempat adalah keamanan. Prinsip terakhir adalah keamanan. Data pengguna itu sangat penting, mulai dari password, data pribadi, sampai informasi keuangan. Sistem harus bisa melindungi data tersebut dan juga memberikan peringatan kalau ada kesalahan. Dengan keamanan yang baik, pengguna akan lebih percaya pada sistem yang digunakan. Kenapa sih IMK itu penting? Karena teknologi dibuat untuk membantu manusia, bukan malah menyulitkan manusia. Dengan adanya IMK, pengguna jadi lebih nyaman, kesalahan penggunaan bisa dikurangi, dan sistem jadi lebih efektif. Buat pengembang, IMK membantu membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Bagi perusahaan, IMK bisa meningkatkan kepuasan pengguna dan produktivitas. Sebagai kesimpulan, interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang menjembatani manusia dan teknologi. IMK memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan tidak hanya canggih, tetapi juga mudah, aman, dan nyaman digunakan. Semoga video ini bisa membantu dalam memahami materi interaksi manusia dan komputer. Terima kasih sudah menonton.